القلوب يطعم ويسقي ويستر العيوب يغني ويشفي ويكشف العيوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المقام المرهوب خلق السماوات والأرض في 6 أيام وما مسه من لغوب يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب خاتم النبوة بين كتفيه مصلوب في الصلاة قرة عينيه والخيرات كلها بين يديه وهو الصفي المحبوب صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى واسمه على أبواب الجنة الله تتعلق به الآمال وبه الصلاة عليه تنفرج القلوب. أما بعد sudah siap Ustaz Wahid? Ya. Siap. Eksekusi. Alhamdulillah. Salawat ke ruh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan setelah tadi tadarus yang alhamdulillah tidak saya ikuti. Karena saya baru baca ingin ceramah supaya Syekh Latif tidak terlalu terpengaruh dengan tasbih. Baiklah, untuk kesempatan kali ini karena saya diberikan kesempatan pertama yang sebenarnya saya tidak lebih pantas daripada Ustaz Wahid atau Ustaz Riza Faisal yang disingkat jadi Rizal dan lain sebagainya. Tapi karena diamanahkan maka saya tidak ingin menyia-nyiakan amanah. Inilah contoh yang baik. Hadirin, saya bingung kalau akhwat cuma 2 berarti bukan hadirat ya. Hadirin wa hadiratani. Hadirin wa hadiratani yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang Ramadan, tentang Ramadan. Maradona. Ya Allah. Yang kita kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahsinnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alazim. Ini ayatnya. Hadirin wal hadirat berbahagia wa hadiratan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Ustaz Afgan. Ini jika kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fathul Makkiyah Allah menurunkan ayat-ayat tentang tauhid, maka khitab yang paling banyak dalam Al-Qur'an ketika menyinggung tauhid dalam Fathul Makkiyah adalah ya ayyuhan nas. Karena pada waktu itu memang sangat dibutuhkan iman dan ruhiyah, sehingga setelah ruhiyah itu terbentuk, maka akan gampang bagi kita untuk melakukan furu' syariah. Makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian turunlah perintah-perintah untuk melaksanakan syariah, furu' syariah seperti sholat dan siam, maka khitab yang paling banyak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat waktu itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena ketika iman sudah ada dalam diri kita, maka akan lebih gampang dan lebih mudah untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala.
maka pantaslah kalau Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena hanya orang-orang yang hatinya beriman yang akan tergerak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah puasa atau asyam atau boleh dikatakan as-shaum. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Namun bukan berarti orang kafir tidak ditakdir. Orang-orang kafir juga ditakdir dengan furu' syariah. Tapi ketika mereka melaksanakan akan tetap berdosa dan akan tetap diazab. Nah, itu sudah dibahas di kitab tauhid tingkat 1 syariah Islamnya. Iya Ustaz Amar ya. Kalau Anda tidak tahu berarti belum baca. Baik, masalah puasa ini adalah masalah yang sangat urgen sekali Ustaz Wahid. Jangan sering-sering menyebut nama saya karena nama saya mahal. Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam. Ustaz Wahid. Puasa. Puasa adalah zakatun nufus. Ustaz Latif. Kenapa? Karena perlu adanya zakatul ruhiyah dalam diri kita, bukan hanya zakatul mal, Ustaz Latif. Ketika kita diperintahkan untuk zakatul mal, maka itu membersihkan harta kita. Adapun zakatul nufus, maka akan membersihkan ruh kita dan boleh jadi dari situ mungkin saja di dalam perut kita atau di dalam tubuh kita ada kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan. Maka ketika diwajibkan puasa, mudah-mudahan itu menjadi zakatun nufus atau tazkiyatun nufus. Itu Ustaz Latifah. Tidak ada bermaksud apa-apa. Ahmad, tolong. Asyam ataupun as-shaum. Kalau secara bahasa saya tidak ingin ya, karena semua pasti lebih tahu dari saya dan juga menurut syariah gitu kan. Namun sekarang bagaimana sejarah puasa itu sendiri? Bagaimana puasa itu diwajibkan dan kenapa diwajibkan? Puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Waktu itu adalah hari Senin. Walaupun waktu kita bekerja di sini. Hari Senin, Itnin. Hari Senin bulan Ramadan tentunya. Seperti kemarin diceritakan, Ustaz Habibur Rahman, puasa kapan? Dijawab sama Kang Habib, insya Allah awal puasa 1 Ramadan. Ya begitu. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kama kutiba alal ladzina min qablikum? Berarti kita tidak punya alasan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena sebelum kita juga telah diwajibkan berpuasa umat-umat sebelum kita. Maka kita tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Namun yang menjadi pertanyaan di sini adalah wajib syabah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Kama di sini dalam ilmu lugah nanti bisa dikoreksi Ustaz Syawal yang katanya salah satu min hayati kibaril ulama al-Azhar. Masyaallah. Kawan ini adalah tadi. Litashbih. Berarti kita sama dengan orang-orang sebelum kita. Yang menjadi ikhtilaf ulama di sini adalah wajh syabahnya di sini apa? Apakah harinya yang sama atau kaifiyatus siyamnya atau miqdarnya dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi ikhtilaf para ulama atau para mufassirin. Maka ketika saya menyelami tafsirul Qur'anil Azim Ibnu Katsir dan juga Al-Jami' li Ahkamil Qur'anil Karim lil Qurtubi dan juga tafsir ayatil ahkam Muhammad Ali As-Sais Sisi. Bukan Sisi. Maka di situ saya melihat beliau sama dalam beliau sama dalam mengartikan dari kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa persamaan antara kita dan umat-umat sebelum kita? Pertama, sebagian ulama mengatakan persamaannya adalah
wujubus siyam. Jadi yang sama kita dengan umat sebelum kita adalah wajib puasa itu sendiri. Berarti bagi kita wajib, bagi mereka zaman dulu wajib. Dan ada pun cara dan adadul ayam kita tidak tahu. Nah. Dan sebelum saya lanjutkan untuk pendapat yang kedua, bahwa sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan, dahulu kala sudah di zaman-zaman Nabi sudah ada puasa itu diwajibkan. Sampai ke zaman Nabi Nuh, sehingga ketika ayatul siyam yang wujub siyam syahr Ramadan turun, maka nusikha as-shaum min qabli Ramadan. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, yang puasa dari zaman-zaman Nabi sampai zaman Nabi Nuh itu dinasakh oleh ayat syahrul ayat kutiba alaikum siyam, yaitu tentang wujudnya siyam. Itu dinasakh dengan wajib puasa Ramadan. Nah, sekarang pendapat yang kedua, wajib syabahnya itu adalah miqdar. Miqdar berarti di sini harinya. Mungkin sama-sama sebulan, yaitu 30 hari. Zaman dulu begitu juga dan zaman sekarang begitu juga. Itu pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga adalah kaifiyahnya. Kaifiyahnya bagaimana? Yaitu ketika kita menahan nafsu dari segala yang membatalkan puasa. Nah, berarti di sini ada 3 pendapat tentang wajib syabah lisyam Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu yang pertama. Orang salah tadi. Orang salah tadi. Nanti bisa jadi sesi dialog. Oke, supaya tidak larikan lagi protes. Nah, tetapi ini tidak menjadi permasalahan. Walaupun kita tidak sama dalam beberapa segi dalam melakukan puasa, itu tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah kita mau melaksanakan puasa itu sendiri. Adapun cara dan lain sebagainya itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang ayat tersebut mengatakan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa likullin ja'ala minkum syir'atan wa minhaja. Shadaqallah. Jadi setiap umat itu punya syariah tersendiri. Cara melaksanakan perintah Allah sendiri-sendiri. Tidak bisa disamakan antara dengan yang lain kecuali yang sama. Adapun yang berbeda tidak kita samakan. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Sekarang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam lugah mungkin salah di sini la'allakum kan. Roja. Jadi roja di sini bukan berarti Allah mengharap kita bertakwa. Nah, tetapi bagi apa la'allakum tattaqun di sini apa maksudnya? Dalam ayat ini juga ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa la'allakum tattaqun di sini maksudnya adalah anna sawmi yuwarrithu taqwa li anna yukasiru syahwa. Jadi la'allakum tattaqun dengan puasa itu diwajibkan dan dengan amalan-amalan yang ada dalam puasa maka yuqawwi taqwa wa yukasiru syahwa. Maka ketika kita lapar bagaimana kan udah lemah gitu. Ketika ada berarti kita sudah lemah gitu kan. Yang kedua, maksud dari la'allakum tattaqun, yanbaghi lakum bisawmi ay yuqawwi raja'akum fit taqwa. Berarti la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun berarti kita roja kita lebih kuat. Roja kita untuk menjadi orang takwa lebih kuat. Makanya la'allakum tattaqun. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaquna Allah bisawmikum wa tarakikum lisyahawat. Oke? Nah, la'allakum tattaquna Allah bisawmikum wa tarakikum lisyahawat. Maka itulah maksud daripada la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun taqwallah. Kalau secara bahasa takwa itu kan dari wiqayah. Al-wiqayah khairum minal ilaj. Dari apa itu? Dari wiqayah. Ada dalam hal ini ceramah Syekh Sya'rawi tentang Shaum Ramadan kemarin pas berangkat ke Masjid Sik, saya sambil mendengarkan radio waktu itu Syekh Sya'rawi Enggak ceramah Sik ini. Nah, jadi dulu kemarin itu wiqayah.
Jadi taqwa wa wiqayah berarti menghindarkan. Bagaimana menghindari sesuatu yang buruk? Apakah mungkin kita menghindari Allah ketika takwa Allah? Tidak. Tapi maksud daripada takwa Allah itu adalah wiqayatu ghadabillah, wiqayatu azabillah, wiqayati bla 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 bla. Nah, jadi itu maksud daripada takwa Allah. Bukan berarti jadi situ ada idhofiyah gitu. Idhofiyah yang harus kita idhofahkan. Jadi itulah maksud daripada takwa Allah. Ya Mas Afgan ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tenang. Kemudian masuklah kita kepada ayat selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Nah inilah betapa agungnya bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan, syahr itu sendiri adalah minasyuhra ila dhahara. Jadi ya, minasyuhra. Jadi syahrul Ramadan, syuhra. Jadi memang kita dan umat sebelumnya juga butuh waktu-waktu yang tertentu untuk melakukan suatu ibadah. Yang mana kita harus butuh mengetahui apa waktu itu. Makanya disebut syahr. Syahr keda wa keda. Masih? Ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Nah, baik, saya tidak mau berpanjang tentang syahr Ramadan di sini karena nanti ada tentang Rajab itu apa arti Rajab dan sebagainya, sangat panjang sekali. Dan sekarang dalam Ramadan saya tidak akan membahas rukun puasa, syarat puasa karena itu sangat ma'ruf sekali dan sangat diketahui semuanya. Tetapi apa fadilah daripada bulan Ramadan itu sendiri? Nah, kalau dari ayat itu kan la'allakum tattaqun, pasti yaitu bagaimana kita Ramadan itu adalah waktu kita untuk meningkatkan ketakwaan karena di sana terdapat turunnya malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkannya Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Kemudian di situ juga mudha'afatul ibadat yang wajib menjadi lebih tinggi derajatnya, yang sunnah menjadi derajat yang wajib dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada waktu kita untuk mudaros satu Quran dan lain sebagainya. Maka di situ sangat banyak fadhil. Dan juga di dalam bulan Ramadan ketika kita ingin melakukan segala perbuatan baik, maka di situ adalah fadilahnya lebih bagus daripada bulan-bulan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdhalus shadaqah fi Ramadan." Maka sedekah juga yang lebih afdal dilakukan pada bulan Ramadan. Sedekah itu bermacam-macam. Kemungkinan kayak Mawaidur Rahman, wa fanusi Ramadan. Mawaidur Rahman kan di mana-mana gitu. Tapi saya belum menemukan Muslim fi Bait Masih Fitru seperti lagunya kan. Muslim fi Bait yang dinyanyikan oleh Bang Meneman. Saya lihat wajah banget mirip opera, maka saya Bang Wahid? Mirip apa? bukan ini yang di belakang. Oke. Jadi banyak fadhail di dalam bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan, Ustaz Syawal, walaupun Anda ulama boleh diam. Kemudian bulan Ramadan ditambah lagi sita min Syawal, maka itu gasyamid dahri. Seperti dalam hadis Rasulullah kan, ketika kita melakukan sita syahrul Ramadan kan, sita min Syawal kana gasyamid dahr. Jadi gasyamid dahr seperti kita melakukan puasa selama setahun Ustaz. Atau Ustaz Arif ibadahnya sudah sangat mubazir, banyak sekali. Jadi makanya saya langsung ittijahnya ke beliau kan. Rasulullah. Nah, kenapa? Karena setiap satu kebaikan itu falahu asyratu amsalihah. Berarti ketika 36 hari, 30 bulan Ramadan, kemudian 6 min Syawal, kalau kita gabungkan berarti menjadi 36. Setiap satu 10, berarti tultumit wasitin yaum, berarti sama dengan satu tahun ya. Berarti sama dengan 1 tahun. Lalu kenapa? Jadi pertanyaan kenapa? Kenapa bulan Ramadan itu ketika digabungkan dengan ketika digabungkan dengan sita min Syawal karena kasyabid dahri, berarti seakan-akan kita selama setahun berpuasa. Tapi kenapa dalam hadis itu, kenapa dalam hadis
dikatakan sitam min Syawal setelah Ramadan dibarengkan dimutabahkan, kenapa tidak dengan bulan yang lain digabungkan dalam hadis gitu kan? Padahal ketika digabung bulan Ramadan yang 30 dengan yang 6 hari menjadi setahun, maka ulama juga di kitab Siam Darul Iftah mengatakan bahwa kenapa Ramadan yang dibarengi dengan Sita min Syawal? Karena bulan Syawal itu adalah bulan yang lebih dekat dengan Ramadan. Gampang aja jawabannya. Karena lebih dekat dengan bulan Ramadan. Dengan lebih dekat dengan kamu Sanwai Ramadan. Maka dalam hal itu dijodohkan antara Ramadan dengan Syawal. Jadi kebaikan. Kemudian Ustaz Amal dan Ustaz Latif kata orang sekarang Mpok Latif. Sekarang apa sekarang hal-hal yang diperbolehkan untuk orang yang berpuasa, ya kan? Yang diperbolehkan untuk orang yang berpuasa. Maksudnya yang dimaafkan bagi mereka. Pertama, dalam kitab Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi As-Salafi. Pertama, bal'ur raib walau kasur. Nah, yang dimaafkan untuk orang berpuasa. Menelan ludah walaupun banyak, karena iya kan, susah gitu. Namun, ini kan buku Minhajul Muslim. Tapi buku kita yang punya Darul Iftah berkata lain. Kita bisa beli dari Iftah Al-Misriyah berkata lain. Di sini mengatakan para ulama dari Iftah Al-Misriyah itu, kalau roib itu kita kumpulkan di dalam mulut supaya kenyang gitu kan, maka itu makruh. Ini kan supaya tidur ya. Maka itu makruh. Ustaz Latif, maka makruh. Yang kedua, ghalabatul qaid. Yaitu kalau kita muntah tanpa sengaja, maka itu dimaafkan. Tapi kalau muntah sengaja dan memasukkan botolnya Latif, maka itu tidak dimaafkan. Yang dimaafkan itu ghalabatul qaid, yaitu muntah dengan tidak sengaja. Yang ketiga, ibtila'u dzubab ghalaban. Ketika tidur, ketika tidur, terus masuk lalat gitu. Contohnya dia tidur bermimpi kan? Ayo Ustaz Fakih, fi kairu kuala. Kemudian masuk lalat tidur, maka itu juga dimaafkan karena dia tidak sengaja, maka maafkan. Kalau dia tidur kan tidur siang, terus ayo Ustaz Fakih, kita tengkaro, ayo ayat Isnin, masa deh, fi kairu kuala. Maka itu dimaafkan. Yang ketiga adalah mubarak qorib wal masonya. Juga aman kalau ada debu, contohnya di mesin ini kan, dengan vitamin D. Ketika debu banyak berterbangan ke hidung kita, mulut dan lain sebagainya, ataupun asap-asap pabrik dan sebagainya masuk, maka itu dimaafkan. Makanan terbang? Maka itu dimaafkan. Itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya adalah al-isbah junuban, dan itu juga Rasulullah pernah mengalami yang demikian kan. Al-isbah junuban, jika pagi atau ternyata junub, maka mandi dulu kemudian lanjutkan puasa. Insyaallah tidak apa-apa. Ya masyaallah syabab. Wasyababan. Yang selanjutnya adalah al-ihtilam. Contohnya dia tidur emang alis pakai antum contoh lagi. Contohnya dia tidur. Hai Ustaz Fatih. Tidur kan mimpi ihtilam. Mikir kuala. Cuma setelah bangun maaf cakap basah. Gara-gara mimpi kayak gitu. Maka ihtilam yang demikian ma'fu anhu, tidak membatalkan puasa. Oke, yang terakhir adalah al-aklu nasiyan wa khata'. Nah, kemudian kalau kita makan atau minum lupa ataupun khata' di sini contohnya Bang Wahid kan di paksanya, contohnya Bang Nunu dimasukin apa gitu.
Maka itu karena khoto kan, tidak sengaja Bang Nun, dipaksa diajar maksudnya. Itu kayak PPT 2 itu. Maka itu maafu anhu. Oke, karena waktu juga sangat singkat. Lagi. Waktu itu mau dibilang lagi? Karena waktu juga sangat singkat dan juga kita harus ini sudah 1:30. Kita cukupkan sampai di sini. Yang sangat singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang baik dan yang bermanfaat dari pertemuan kali kita ini. Dan jangan ambil yang tidak baiknya. Namun kalau sama Bang Hendra, saya anjurkan cuma mengambil satu itu fikir kualet saya bilang. Oke. Usikum wa yakum bitaqullah. Faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.